أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. An Umar radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar. Faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Dari Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, telah bersabda kepada malaikat Jibril alaihi salam, sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan Umar. Lalu Jibril menjawab, apabila lautan jadi tinta, pepohonan jadi penanya, maka aku tidak dapat menghitungnya. Lalu Nabi bersabda,
sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lalu Jibril alaihi salam menjawab, Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mali. Kemuliaan dunia dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat dengan amal solih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Pada kesempatan yang baik ini kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukotih, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk kita semuanya rahmatnya, ampunannya, dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita dan umat Islam ini terbebas dari siksaan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 185 dan juga surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 267. Orang yang benar-benar beriman niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik. Jadi sekali lagi, orang-orang yang beriman takwa itu ada ciri-ciri, yaitu perbuatan solehnya, ya, perbuatan solihahnya. Misalnya ada di surat Ali Imran, ya, ayat mulai dari 130 sampai 136. Itu adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman takwa itu. Bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk mensucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Jadi dengan infak, sedekah, zakat yang dia lakukan itu, mudah-mudahan Allah memberkahi, barakallah fi ahlika wa malika.
Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga besarnya, ya, keluarga besarnya menjadi keluarga yang soleh solihah. Kemudian segala usaha-usahanya menjadi usaha-usaha yang berkah, umurnya berkah, usahanya berkah, dan yang paling penting termasuk bisa meneguhkan jiwanya, bisa menyuburkan, yaitu iman dan takwanya. Oleh karena itu, infak ini tetap dilakukan dikala kita ya punya harta yang banyak maupun punya harta yang sedang, ataupun kita sedang kekurangan. Allah berikan solusi dengan jalan berinfak. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita TT dan TS. Apa itu? Tidak takut dan tidak susah. Mudah-mudahan dengan senantiasa menjaga iman dan takwa kita, kemudian kita tetap senantiasa beristiqomah berinfak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi segala kebutuhan kita, sandang, pangan, papan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sesuatu yang diinfakkan diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan 700 butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi yang memberikan hasil yang baik. Tentulah sesuatu yang baik bukan sesuatu yang buruk, yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya, andai kata dia diberi barang semacam itu. Makanya di dalam berinfak kita usahakan adalah harta benda yang terbaik, ya, yang masih fresh, ya, yang masih baik mutunya. Kalau itu kaitannya dengan perkebunan, kalau pertanian sama saja pilih yang baik, dan juga kalau itu misalnya ya peternakan, ya dipilih yang baik, ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi jangan sampai kita ini mengeluarkan infak, tapi yang kita keluarkan adalah harta atau benda-benda hasil yang buruk, sehingga yang menerimanya tentu tidak suka. Misalnya barang itu cacat, ya Dek, barang itu misalnya busuk, kemudian jelek kualitasnya kita berikan kepada orang lain, maka orang lain pun akan tidak suka sebagaimana kita. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar seluruh infak kita itu diterima oleh Allah, maka pilihlah yang terbaik. Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh dipaksa untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya, seperti yang tersebut di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengutus Mu'ad ke Yaman. Lalu ia menyebutkan hadis daripadanya bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya, lalu diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. Riwayat muttafaqun alaih.
Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik, melainkan yang wajar, dan orang yang menafkahkan itu sendiri menyukainya andai kata dia yang diberi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ali Imran ayat 92. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebagai berikut, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Ini merupakan suatu peringatan terutama kepada orang-orang yang suka menafkahkan barang yang buruk-buruk, bahwa Allah tidak memerlukan sedekah semacam itu. Dia tidak akan menerimanya sebagai suatu amal kebaikan bila seseorang benar-benar ingin berbuat kebaikan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia memberikan barang-barang yang buruk yang dia sendiri tidak menyukainya? Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Dari pujian yang layak bagi Allah ialah bahwa kita rela menafkahkan sesuatu yang baik dari harta milik kita yang dikaruniakan Allah kepada kita. Seperti contohnya zakat infaknya, yaitu anaknya Nabi Adam alaihi salam yang namanya Qabil dan Habil, gitu ya. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran termasuk itu. Jadi Qabil itu suka menginfakkan harta bendanya, hasil pertaniannya, tapi yang buruk-buruk ya yang dikeluarkan itu. Sementara yang namanya Habil itu ahli peternakan, ya, berkorban yaitu binatang yang sehat, yang gemuk, kambing gitu ya. Jadi begitu, itu suatu contoh yang Allah kirimkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh infak kita, seluruh sedekah kita kemarin di bulan Syawal ini, setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan, harapan kita mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal-amal kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.